Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di YouTube channel Bunda Elka. Hari ini aku mau bikin ayam bumbu lengkuas ya teman-teman. Nah, ini aku udah punya bahan bawang putih, bawang merah, jahe, terus pakai kemiri sedikit. Nah, itu ya bumbunya gitu ya. Terus aku juga pakai penyedap rasa dan ayam itu aku cuman pakai 9 apa 8 potong ya. Nah, ini aku mau rebus dulu ayamnya. Tuh ya, aku mau rebus ayamnya dulu. Jadi direbusnya itu biar ngilangin darah-darah ayamnya ya, jadi tidak langsung dimasukin bumbunya tapi mau direbus dulu sebentar ya. Nah, itu ya teman-teman, aku mau rebus ayam sebentar dulu ya. Nah, ini proses awal biar ayamnya itu tidak ada lagi darah-darahnya ya, jadi aku pakai air biasa dulu tanpa bumbu. Nah, ini kira-kira ayamnya udah mulai mendidih airnya, itu diaduk lagi yang bagian belum terkena air rebusannya kita aduk-aduk dulu biar rata masaknya ya teman-teman. Tuh yang masih ada darah-darahnya itu yang kayak merah-merah gitu, kita balik ya ayamnya tuh ya, seperti itu teman-teman ya, biar rata matangnya ya. Nah, ini abis ini udah semuanya tercampur, udah semuanya matang, baru deh kita masukin bumbunya. Nah, ini bumbu yang kita halusin tadi ya teman-teman. Nah, tuh ya, kira-kira cukup nggak ya bumbunya itu, atau banyak nggak ya bumbunya itu. Nah, kebetulan ini aku pertama kali bikin ayam bumbu lengkuas ini. Biasanya pernah sih buat, cuman tidak yang pakai lengkuas sebanyak ini, jadi tidak tahu bumbunya ini banyak atau tidak. Semoga aja sesuai harapan ya, karena yang jelas kalau anak-anak kan suka tuh makan ayam bumbu pakai bumbunya itu. Nah, di sini setelah selesai masukin bumbu, jangan lupa masukin penyedap rasa ya teman-teman. Nah, tuh aku pakai 1 bungkus Royco, itu kira-kira udah pas ya, asinnya udah pas ya teman-teman. Jangan lupa diaduk, kemudian dikasih kunyit dan ketumbar sedikit ya. Ya, aku lagi aduk udah rata, baru deh aku ambil kunyit dan ketumbar. Nah, itu ya, aku pakai kunyit, pakai kunyitnya sekiranya menurut teman-teman warnanya cantik ya. Nah, itu aku pakai ketumbar juga. Nah, kalau belum kuning atau belum sesuai dengan warna yang teman-teman pengen, bisa ditambah lagi bubuk kunyitnya ya. Jadi aku memang tidak memblender kunyit, jadi aku tuh pakainya yang instan biar di blender aku tidak rusak ya teman-teman. Nah, tuh aku tambahin lagi kunyitnya karena menurut aku warnanya kurang ya. Nah, tuh ya, seperti itu teman-teman ya, tuh biar warnanya cantik tuh ya. Nah, ini tadi aku kelupaan kasih daun jeruknya, tuh aku masukin daun jeruk, terus aku masih aduk-aduk lagi ayamnya sampai benar-benar menyusut airnya dan bumbu-bumbunya itu udah mulai kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini jangan ditinggal ayamnya ya, takutnya di bawahnya itu gosong. Jadi kalau bisa sesekali diaduk ya teman-teman. Nah, tuh penampakan ayamnya seperti itu ya. Ini karena lama direbus itu ayamnya bakalan empuk banget ya. Nah, ini ayamnya udah mulai nyusut, jadi aku tuh mau angkat dulu ayam-ayamnya ya, jadi takutnya nanti hancur ya dagingnya. Jadi aku angkat ayamnya itu, kompornya masih hidup karena aku masih mau keringkan bumbunya sedikit lagi. Nah, tuh ya teman-teman, ini cukup lah ya untuk seharian makan siang dan malam karena kami cuman berempat di rumah ya. Nah, tuh ya teman-teman, jadi itu bumbunya itu masih aku aduk-aduk rata
masih aku aduk-aduk biar dia kayak agak mengering ya. Jadi kalau udah agak mengering terus baru bisa dimasukin tepung ya, tapi di apa ya namanya, ditaruh dulu ke piring lain, didinginkan sebentar baru ditepungin ya. Jadi aku pakai tepungnya itu nanti pakai tepung serbaguna ya. Nah tuh aku masih keringin dulu bumbunya ini tuh ya, karena kalau aku campurin dengan ayamnya itu takutnya ayamnya lain pada gosong ya, atau dagingnya hancur. Jadi aku inisiatif untuk masak bumbunya aja nih ya, karena ayamnya udah matang ya. Jadi diangkat dulu, disisihin, jadi bumbunya aja yang kita masak lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadi sekiranya udah airnya udah menyusut, udah tidak ada lagi airnya, yang tertinggal itu cuman bumbu-bumbunya, tinggal bumbu-bumbunya, itu bisa kita angkat, ditaruh ke piring dulu ya teman-teman. Nah ini aku mau masukin ke piring dulu ya, tuh piring kecil aja karena bumbunya tidak terlalu banyak, tapi lumayan lah ya ini untuk campuran di ayamnya. Nah tuh jadi seperti itu bentukannya ya, itu airnya udah mulai menyusut. Ini aku campurin pakai tepung sajiku ya, serbaguna. Nah tuh aku aduk-aduk ya. Aku mau bikin kremesannya atau bumbunya ya teman-teman ya. Nah tuh ya, jadi di tepungnya ini sesuai aja ya, kalau aku pakainya itu 1 sendok aja ya teman-teman tuh ya. Nah tuh seperti ini. Oke, ini lanjut aku mau goreng. Nah itu minyaknya baru sekali aku pakai ya teman-teman, karena semalam aku goreng ikannya itu pakai kunyit, jadi warnanya agak berubah ya. Udah nggak apa-apa lah ya, karena minyaknya masih bersih ya, masih bagus, cuman warnanya berubah karena kunyit aja, nggak apa-apa. Oke, nah ini aku masakin kremesannya dulu. Nah tuh aku bingung pertama kok gitu ya, jadi aku punya inisiatif, jadi aku mau aduk-aduk. Nah tuh aku aduk-adukin, hancur-hancurin gitu biar kremesannya itu kayak mengecil gitu ya, kremes kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi kalau besar kan gumpalannya itu dia kayak tidak kremes ya, jadi kalau kayak gini kan kremes dia tuh ya teman-teman. Nah tuh seperti itu ya. Nah ini kremesannya udah mulai matang, bentar lagi kita angkat ya. Nah ini kita tiriskan dulu, kita angkat dulu pakai penirisan minyak ya, biar minyak-minyaknya itu tidak ikut ya teman-teman. Nah ini ya, tuh lumayan lah ya, dapat sisa dari bumbu-bumbu ayam tadi. Tapi kalau yang di ayamnya juga bakal menempel sedikit-sedikit ya teman-teman, jadi ini yang benar-benar bumbunya. Nah itu seperti itu ya. Nah habis ini lanjut kita mau goreng ayamnya. Nah tuh cantik banget kan tuh kriukannya, walaupun tampilannya seadanya gitu tapi rasanya nggak kalah ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau masak ayamnya. Nah tuh aku goreng ayamnya ya, karena menurut aku muat untuk sekalian goreng, jadi aku goreng sekali langsung ya, langsung sekalian. Karena anak aku udah pada riweh pengen makan cium wangi ayamnya ini katanya ya. Jadi aku tuh selalu senang kalau masak, karena anak aku tuh selalu lahap kalau makan masakan aku ya teman-teman. Nah tuh ya, aku goreng dulu ayamnya. Nah di step penggorengannya ini nggak perlu lama ya teman-teman, jadi kalau udah mulai warnanya udah keemasan itu langsung cepat-cepat angkat ya, karena kalau menurut aku kalau kita masak apapun kalau pakai kunyit itu warnanya agak cepat berubah coklatnya gitu ya, jadi takutnya nanti terlihat kayak gosong ya teman-teman. Jadi gorengnya itu sebentar aja, karena kan dia udah direbus lama ayamnya, jadi matangnya itu pokoknya sampai ke dalam tuh ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balikin di bagian mana yang belum kena minyak atau belum matang,
ya, jadi sampai dia matang merata. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Nah ini menurut aku udah warnanya udah sesuai yang aku inginkan, tidak terlalu yang gosong banget gitu ya, takutnya gosong kalau kelamaan ya teman-teman. Nah ini aku mau tirisin dulu ayamnya ya, habis kita ambil semua. Jangan lupa nanti kalau udah minyaknya mulai dingin itu minyaknya disaring lagi ya teman-teman, karena di bawah minyaknya itu masih banyak bumbu-bumbu ayamnya ya, jadi sayang kalau dibuangin teman-teman tuh ya. Jadi jangan membazir ya teman-teman, itu pasti tuh kremesannya yang kayak tidak bisa digapai dengan sendok penggorengan, itu bisa digapai dengan penyaring minyak ini ya. Nah tuh seperti itu penampakan ayamku ya. Nah nih ya, penampakan di luar rumahnya tuh seperti ini, kayak kamera, entah kameranya entah pencahayaannya ya, tapi itu terlihat seperti kayak gosong, tapi bukan gosong atau angus ya teman-teman ya, memang warnanya seperti itu kalau di luar ya. Nah ini aku coba ambil latar di dalam. Nah kira-kira kalau di dalam seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, biar aku makin rajin upload videonya. Dadah, assalamualaikum.